warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Thumma assalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya, sahabatnya hingga umatnya yang senantiasa melaksanakan syariatnya hingga akhir masa nanti. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lama lisan kita mengucapkan, belum lama lisan kita mendoakan orang yang berdoa kalimat sampaikanlah kita ke bulan Ramadan. Belum lama kalimat itu kita ucapkan, belum lama pula kalimat itu kita doakan kalau ada orang yang mengucapkannya. Tapi saat ini semua sudah berbeda. Kalimat tersebut sudah berganti menjadi jangan tinggalkan kami ya Ramadan. Bulan Ramadan belum lama kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan sebaik mungkin. Akan tetapi saat ini kalimat sudah berbeda, keadaan sudah berbeda. Kita menyiapkan diri untuk ditinggalkan oleh Ramadan. Bulan Ramadan adalah Rabiul Mukminin. Bulan Ramadan adalah musim seminya orang-orang yang beriman. Karena memang hanya orang-orang yang beriman yang Allah panggil secara khusus di bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak cukup pengakuan seorang menjadi seorang muslim untuk menikmati kenikmatan di bulan Ramadan ini. Tanpa iman, kenikmatan bulan Ramadan ini tidak bisa dirasakan, melainkan hanya menjadi sebuah beban. Akan tetapi musim seminya orang beriman ini akan segera berakhir. Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, lantunan bacaan Al-Quran, ayat yang kita baca sepanjang hari, sepanjang malam, tidak pernah lelah lisan ini. Dan tidak pernah kita jumpai di luar Ramadan, namun kita rasakan di bulan ini. Karena memang bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan kita hati-hati dalam menghadapi kesuciannya. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Idza tahurat qulubukum ma syabi'tum min tilawatil Quran. Jika memang hati kalian itu bersih, hati kalian itu suci, maka pasti kalian tidak akan pernah kenyang dalam membaca Al-Quran. Dan inilah buktinya kita rasakan di bulan Ramadan yang kita tidak rasakan di bulan selain Ramadan.
Jangankan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, juga seterusnya. Puluhan rakaat sepanjang hari, sepanjang malam kita layani, kita jalin dengan penuh kenikmatan. Dan ini kita rasakan kenikmatan hanya di bulan Ramadan. Berbagai macam amal kita perjuangkan, amal kebaikan kita usahakan. Memang kesibukan dunia menyita kita, sangat menyita kita, sampai mungkin kita tidak sempat untuk berzikir subuh, karena memang harus mempersiapkan untuk aktivitas pekerjaan kita. Akan tetapi bulan Ramadan ini mampu menceraikan kita dengan dunia. Ramadan itu indah, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan itu kita rasakan tanpa paksaan. Para ahli ilmu, para ulama telah memberi pelajaran kepada kita bahwasanya memang tidak ada paksaan untuk diri kita. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwasanya saat ini kita puasa ataupun pura-pura puasa. Tidak ada yang memaksa kita untuk bersedekah, tidak ada yang memaksa kita untuk hadir ke masjid ini untuk berjamaah sholat subuh. Tidak ada paksaan. Tidak ada yang memaksa untuk kita beriktikaf, tidak ada yang memaksa. Tapi itu karena kesadaran diri kita. Nah, kesadaran itulah yang sangat mahal, yang perlu kita syukuri. Para pejuang kebaikan, mereka bukan hanya setengah hari, setengah malam, bahkan 10 hari, 10 malam mereka menceraikan dunia untuk memfokuskan diri ibadah di bulan Ramadan. Bukan berarti mereka tidak punya kesibukan, bukan berarti mereka tidak mencari kehidupan, akan tetapi memang inilah bulan Ramadan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam menikmati bulan Ramadan ini. Maka rasakanlah, apabila kenikmatan itu tidak ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka kita, wallahi, kita berpisah dengan Ramadan pun tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa kesedihan apabila kenikmatan di bulan Ramadan dengan ibadah itu tidak kita rasakan. Biasa saja. Yang padahal ketika kita mencermin kepada para sahabat jangankan Ramadan belum berakhir, Ramadan setelah berakhir pun di benak mereka bergelayutan kegundahan untuk apa? Seperti halnya yang dirasakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, juga dirasakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika malam takbiran, malam hari raya Idul Fitri di penghujung Ramadan, pikiran mereka masih gundah. Mereka berteriak, mereka berdoa dengan berteriak di Masjid Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka bacakan? Man hadzal maqbul fanuhanni wa man hadzal mahrum fanu'azzi. Siapakah di antara kita yang diterima amal ibadahnya, maka kita ucapkan selamat kepadanya. Dan siapa di antara kita yang ditolak amal ibadahnya, maka kita ucapkan bela sungkawa. Jadi mereka melaksanakan ibadah itu setelah selesai tidak hanya acuh tak acuh, akan tetapi mereka memikirkan apakah amalan kita ini selama ini yang dikerjakan itu diterima atau tidak. Itulah kegundahan para sahabat.
berbeda dengan kita. Jangankan Ramadan berakhir, Ramadan belum berakhir pun ucapan kita, perkataan kita udah berbeda. Kita sudah kembali sibuk dengan dunia kita. Maka untuk itu, bercerminlah, rasakanlah apa yang ada di dalam diri kita itu. Ramadan, berapa banyak Ramadan yang telah kita lalui, berapa usia kita, berapa lagi yang tersisa. Apakah kita tetap sama dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, dengan iman yang seadanya lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ramadan akan terus ada sepanjang tahun sampai akhir zaman, sampai Allah kehendaki. Akan tetapi tidak ada yang menjamin bahwasanya Ramadan tahun depan itu untuk kita. Tidak sedikit saudara-saudara kita ketika menjelang Ramadan kita hantarkan ke liang lahat. Tidak sedikit di awal-awal Ramadan, di pertengahan-pertengahan Ramadan, banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Maka tidak ada jaminan bahwasanya Ramadan tahun depan ada untuk kita. Bisa saja hari ini, bulan Ramadan saat ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Maka berfikirlah sejenak, merenunglah sejenak. Sudah di mana kenikmatan itu kita rasakan? Sampai di mana iman kita? Teringat kepada pemimpin Islam tertinggi pada zaman itu, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil, pemimpin dinasti Umayyah. Beliau menuliskan surat resmi, instruksi untuk disebarkan kepada wilayah-wilayah kekuasaannya, supaya dibacakan kepada masyarakatnya. Tentang apa? Apa isi suratnya? Beliau mengingatkan bahwasanya harus persiapkan diri, beramal baiklah di akhir-akhir bulan Ramadan. Perbanyak dengan apa? Dengan dua hal. Banyak-banyaklah beristighfar dan banyak-banyaklah bersedekah. Kurang lebih isi suratnya, qulu kama qala abukum Adam alaihissalam. Bacalah doa sebagaimana yang dibacakan oleh bapak kalian Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah mendolimi diri kami. Maka kalau bukan karena ampunan Engkau, karena rahmat Engkau, maka pasti kami tergolong orang-orang yang sangat merugi. Wa qulu kama qala Ibrahim alaihissalam. Katakanlah, bacakanlah doa sebagaimana dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah Allah yang mana aku sangat berharap kelak Dia akan mengampuni segala dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Wa qulu kama qala Dhunnun. Bacakanlah, katakanlah sebagaimana yang dikatakan, yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim kepada diri kami. Dan beliau Umar bin Abdul Aziz mengatakan di akhirnya, puasa kita ini butuh dengan istighfar yang bermanfaat dan juga amal soleh yang memberi syafaat.
Karena apa? Karena puasa kita ini banyak terlubangi oleh panah-panah lisan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, Allah menambal apa yang kurang dari puasa kita, dan mudah-mudahan Allah memberi taufik, memberi hidayah, memberi pertolongan agar kita bisa mampu memaksimalkan ibadah puasa kita, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini, di puncaknya Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.